Ya, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi hari ini. Senang sekali saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners dan akan mengabarkan informasi-informasi terbaru yang terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya datang dari Kota Makassar mengenai sindikat joki UTBK atau ujian tulis berbasis komputer kedokteran Unhas dibongkar polisi. Sindikat joki Unhas UTBK atau ujian tulis berbasis komputer pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB Universitas Hasanuddin ditangkap. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Muslimin Emba. Ya, selamat sore Anissa. Ya, dapat dijelaskan rekan Emba kepada para tribuners mengenai bagaimana eh, para pelaku yang menjadi tersangka atau mungkin sudah menjadi pelaku dalam sindikat ini sendiri dan bagaimana proses penetapannya hingga menjadi tersangka rekan, silakan. Ya, Anissa dan sempat jelaskan bahwa pada Rabu kemarin eh, unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polrestabes Makassar bersama Satgas Keamanan dan Ketertiban Unhas merilis dibongkarnya sindikat joki pada penerimaan mahasiswa baru atau ujian tes berbasis komputer atau UTBK yang ada di Unhas, tepatnya pada Fakultas Kedokteran. Di mana kasus ini mulanya diendus oleh petinggi Unhas sendiri, yaitu Prof. Amir Ilyas, selaku Wakil Dekan Pasca Sarjana, yang mencurigai adanya aplikasi susupan pada komputer yang digunakan peserta ujian UTBK, sehingga kecurigaan ini disampaikan ke kepolisian dan eh, penyidik dari Tipiter Satreskrim Polrestabes Makassar kemudian datang ke Unhas mengecek komputer tersebut dan benar ditemukan adanya aplikasi susupan ataupun tambahan yang dipasang di komputer peserta ujian. Dari temuan ini, polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya mengamankan 6 terduga pelaku, yang mana satu di antara 6 pelaku ini adalah bagian dari orang dalam di Unhas, yaitu YIW, inisial YIW, yang merupakan oknum staf IT yang diduga memasang aplikasi ini dengan eh, operasi sindikat yang dilakukan. Dugaan ini dikuatkan juga oleh pernyataan Prof. Amir Ilyas yang mengatakan telah menyerahkan bukti CCTV ke pihak kepolisian, di mana oknum IT ini terekam memasuki ruangan tes tempat komputer berada dengan tujuan ingin mencopot aplikasi itu saat mengetahui kasus ini sudah didalami polisi. Jadi ada keterlibatan orang dalam juga dalam sindikat ini, kemudian berhasil diungkap kepolisian. Nisa. Pas dalam rilisnya sendiri rekan, apakah juga turut dipaparkan mengenai barang bukti yang dinilai menjadi penunjang dalam sindikat yang berlangsung di Universitas Hasanuddin ini sendiri rekan? Ya, barang bukti yang diamankan polisi yaitu ada 2 komputer yang digunakan untuk ujian, ada 3 laptop juga yang dihadirkan dalam konferensi pers kemarin, dan sejumlah ponsel berbagai merek yang juga digunakan pelaku ini dan secara asing.
Yang terakhir akan lantas bagaimana hasil dari temuan sindikat ini sendiri terhadap kelulusan nantinya? Apakah sudah diketahui atau sudah terbukti bahwa pelaksanaan sindikat ini telah berlangsung dan dilakukan kepada beberapa calon mahasiswa baru ataukah seperti apa rekan? Ya, jadi modus operandi dari sindikat ini ketika peserta yang menggunakan jasa joki ini duduk di bangku komputer, kemudian muncul soal di layar monitor, ini akan muncul di bersamaan di layar monitor di luar kampus ataupun di luar pelaksanaan ujian ini. Di mana munculnya soal yang sama di layar ini berkat remote dari aplikasi yang dipasang sehingga joki melaksanakan ataupun membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari pertanyaan yang muncul lewat sadapan dari komputer yang digunakan peserta. Adapun nominal tarif yang disepakati dikatakan polisi antara sindikat ini dengan pengguna jasanya begitu, itu sepakat akan membayar 200 juta ketika lolos dalam seleksi ini. Kemudian khusus jokinya yang merupakan oknum mahasiswi itu mendapat bayaran 2 juta. Bisa. Ya, baik rekan. Yang terakhir mungkin bagaimana tanggapan dari pihak kampus mengenai kasus ini sendiri rekan? Ya, Prof. Amir Ilyas yang juga hadir dalam konferensi pers kemarin mengapresiasi langkah kepolisian telah mengungkap kasus ini. Kemudian pihaknya berjanji akan memberi sanksi tegas kepada oknum orang dalam yang terlibat, begitu juga mahasiswi yang diketahui menjadi joki dalam sindikat ini. Pihaknya juga membuka keran penyelidikan dari kepolisian, bila mana polisi masih akan mendalami dan mengusut kasus ini. Unhas memberikan kelulusan ke penyidik jika nantinya masih ada oknum-oknum lain di internal Unhas yang kemungkinan terlibat dalam operasi sindikat ini. Nisa. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan dan juga liputan lengkapnya dan akan kembali kami nantikan informasi dan update lainnya dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, Tribuners, kami juga telah merangkum liputan pelaksanaan rilis yang dilangsungkan oleh pihak kepolisian atas kasus ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. 3, 2, 1. bagus sekali. Anda ngerti ya? Itulah. Masih Pak. Mana? Anak kecil. Pendidikan lagi ya, jadi ini ada diketahui tindakan dari pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana ada orang yang berusaha untuk memasukkan mahasiswa ke salah satu universitas di Makassar yaitu Unhas dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi ini diawali dari kecurigaan Bapak Wakil Dekan terhadap adanya aktivitas hacker yang ada di Unhas ketika penerimaan mahasiswa berlangsung. Lalu ini dilaporkan kepada kami dari pihak Polrestabes dan kami melihat ada aktivitas di dalam komputer yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk masuk ini ternyata telah disusupi aplikasi ya, yang dilakukan oleh orang dalam dari Unhas. Sehingga prosesnya itu adalah ketika mahasiswa yang ingin masuk ke dalam Unhas ini, dia mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk, gitu ya. Ada orang yang menawarkan jasanya, ya kalau saya bisa, gitu. Tapi nanti ikuti cara-caranya itu begitu mahasiswa sudah dibuka komputer, gunakan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Ketika calon mahasiswa ini menggunakan aplikasi itu, maka soal-soal yang muncul di komputer tersebut muncul juga di tempat lain, ya.
muncul di tempat lain dan dikerjakan oleh orang lain. Sehingga si mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mengerjakan soal ini, dia cukup duduk di situ, masuk ke aplikasi, dan nanti hasilnya keluar, tentu hasilnya akan sangat baik ya, karena dikerjakan di luar dan juga dikerjakan sendiri oleh calon mahasiswanya. Nah, atas tindakan itu sudah kami selidiki dan akhirnya kami menangkap 6 orang tersangka, ya, mulai dari yang menggunakan aplikasi, yang mengerjakan, penghubungnya. Ini ada 6 orang tersangka yang sudah kami tangkap dan sudah disidik, ya, sudah kami tahan juga, dan ini dikenakan Undang-Undang ITE, ya. Ini pasal 48 ayat 2 dan junto pasal 32 ayat 2, atau pasal 46 ayat 1 dan 2 junto pasal 30 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 9. Kalau akurasi jawaban ya, kami berusaha yang ini, yang Joki saja ini kan anak angkatan 2024 belum pernah. Ya. Mas ya, menangis. Ini dulu. 321. Ini kau harus sekali. Anda ngerti ya? Itulah. Masih Pak. Mana? Anak kecil. Pendidikan lagi ya. Jadi ini ada diketahui tindakan dari pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana ada orang yang berusaha untuk memasukkan mahasiswa ke salah satu universitas di Makassar, yaitu Unhas, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi ini diawali dari kecurigaan Bapak Wakil Dekan terhadap adanya aktivitas hacker yang ada di Unhas ketika penerimaan mahasiswa berlangsung. Lalu ini dilaporkan kepada kami dari pihak Polrestabes, dan kami melihat ada aktivitas di dalam komputer yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk masuk ini ternyata telah disusupi aplikasi, ya, yang dilakukan oleh orang dalam dari Unhas. Sehingga prosesnya itu adalah ketika mahasiswa yang ingin masuk ke dalam Unhas ini, dia mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk, gitu ya. Ada orang yang menawarkan jasanya, ya, kalau saya bisa, tapi nanti ikuti cara-caranya, itu begitu mahasiswa sudah duduk di komputer, gunakan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Ketika calon mahasiswa ini menggunakan aplikasi itu, maka soal-soal yang muncul di komputer tersebut muncul juga di tempat lain, ya, muncul juga di tempat lain dan dikerjakan oleh orang lain. Sehingga si mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mengerjakan soal ini, dia cukup duduk di situ, masuk ke aplikasi, dan nanti hasilnya keluar, tentu hasilnya akan sangat baik ya, karena dikerjakan di luar dan juga dikerjakan sendiri oleh calon mahasiswanya. Nah, atas tindakan itu sudah kami selidiki dan akhirnya kami menangkap 6 orang tersangka, ya, mulai dari yang menggunakan aplikasi, yang mengerjakan, penghubungnya. Ini ada 6 orang tersangka yang sudah kami tangkap dan sudah disidik, ya, sudah kami tahan juga, dan ini dikenakan Undang-Undang ITE, ya.
Ini pasal 48 ayat 2 dan junto pasal 32 ayat 2 atau pasal 46 ayat 1 dan 2 junto pasal 30 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 9. Kalau akurasi jawabannya kami berusaha yang jawab ini yang jauh saja ini kan anak angkatan 2024 belum pernah. Ya. Masuk ya. Menangis. Ini dulu. 3, 2, 1. Ini baru sekali. Anda ngerti Leo? Itulah. Anak kecil. Pendidikan lagi ya. Jadi ini ada diketahui tindakan dari pelanggaran Undang-Undang ITE di mana ada orang yang berusaha untuk memasukkan mahasiswa ke salah satu universitas di Makassar yaitu Unhas dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi ini diawali dari kecurigaan Bapak Wakil Dekan terhadap adanya aktivitas hacker yang ada di Unhas ketika penerimaan mahasiswa berlangsung. Lalu ini dilaporkan kepada kami dari pihak Polrestabes dan kami melihat ada aktivitas di dalam komputer yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk masuk ini ternyata telah disusupi aplikasi ya, yang dilakukan oleh orang dalam dari Unhas. Sehingga prosesnya itu adalah ketika mahasiswa yang ingin masuk ke dalam Unhas ini, dia mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk, gitu ya. Ada orang yang menawarkan jasanya, ya kalau saya bisa, tapi nanti ikuti cara-caranya itu begitu mahasiswa sudah berbicara komputer gunakan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Ketika calon mahasiswa ini menggunakan aplikasi itu, maka soal-soal yang muncul di komputer tersebut muncul juga di tempat lain, ya, muncul juga di tempat lain dan dikerjakan oleh orang lain, sehingga si mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mengerjakan soal ini, dia cukup duduk di situ, masuk ke aplikasi, dan nanti hasilnya keluar, tentu hasilnya akan sangat baik ya, karena dikerjakan di luar dan juga dikerjakan sendiri oleh calon mahasiswanya. Nah, atas tindakan itu sudah kami selidiki dan akhirnya kami menangkap 6 orang tersangka, ya, mulai dari yang masukkan aplikasi, yang mengerjakan penghubungnya. Ini ada 6 orang tersangka yang sudah kami tangkap dan sudah disidik, ya, sudah kami tahan juga, dan ini dikenakan Undang-Undang ITE, ya. Ini pasal 48 ayat 2 dan junto pasal 32 ayat 2 atau pasal 46 ayat 1 dan 2 junto pasal 30 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 9. Kalau akurasi jawabannya kami berusaha yang jawab ini yang jauh saja ini kan anak angkatan 2024 belum pernah.
Ya. Mas ya, menangis. Ini dulu. 3, 2, 1. Ini kau harus sekali kali. Anda ngerti ya? Itulah. Masih Pak. Mana? Anak kecil sini. Pendidikan lagi ya. Jadi ini ada diketahui tindakan dari pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana ada orang yang berusaha untuk memasukkan mahasiswa ke salah satu universitas di Makassar, yaitu Unhas, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi ini diawali dari kecurigaan Bapak Wakil Dekan terhadap adanya aktivitas hacker yang ada di Unhas ketika penerimaan mahasiswa berlangsung. Lalu ini dilaporkan kepada kami dari pihak Polrestabes, dan kami melihat ada aktivitas di dalam komputer yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk masuk ini ternyata telah disusupi aplikasi ya, yang dilakukan oleh orang dalam dari Unhas. Sehingga prosesnya itu adalah ketika mahasiswa yang ingin masuk ke dalam Unhas ini, dia mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk gitu ya. Ada orang yang menawarkan jasanya, ya lewat saya bisa gitu. Tapi nanti ikuti cara-caranya, itu begitu mahasiswa sudah di komputer, gunakan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Ketika calon mahasiswa ini menggunakan aplikasi itu, maka soal-soal yang muncul di komputer tersebut muncul juga di tempat lain, ya, muncul juga di tempat lain dan dikerjakan oleh orang lain, sehingga si mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mengerjakan soal ini, dia cukup duduk situ, masukkan aplikasi, dan nanti hasilnya keluar, tentu hasilnya akan sangat baik ya, karena dikerjakan di luar dan juga dikerjakan sendiri oleh calon mahasiswanya. Nah, atas tindakan itu sudah kami selidiki dan akhirnya kami menangkap 6 orang tersangka, ya, mulai dari yang memasukkan aplikasi, yang mengerjakan penghubungnya. Ini ada 6 orang tersangka yang sudah kami tangkap dan sudah disidik, ya, sudah kami tahan juga, dan ini dikenakan Undang-Undang ITE, ya. Ini pasal 48 ayat 2 dan junto pasal 32 ayat 2, atau pasal 46 ayat 1 dan 2 junto pasal 30 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 9. Kalau akurasi jawaban ya, kami berusaha yang ini, yang Doki saja ini kan anak angkatan 2024 belum pernah. Ya. Mas ya, menangis. Ini dulu. 3, 2, 1. Ini kau harus sekali kali. Anda ngerti ya? Itulah. Masih Pak. Mana? Anak kecil sini. Pendidikan lagi ya. Jadi ini ada diketahui
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.